Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan APD tahun anggaran 2022 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh kembali digelar dengan agenda sidang penjelasan terdakwa BKZ di Pengadilan Tinggi Padang 28 Juni 2022. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang menghadirkan terdakwa BKZ didampingi kuasa hukum terdakwa. Sidang dipimpin Majelis Hakim Juandra dan anggota, juga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dalam keterangannya, Jaksa Penuntut Umum Saud Benhar Damanik menjelaskan perbuatan tersangka yang melawan hukum dalam pengadaan APD tersebut. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum terdakwa menjelaskan kalau kliennya melaksanakan pemesanan barang atas rekomendasi Wali Kota Payakumbuh ke Bunda Putri yang disampaikan Zabri, kuasa hukum terdakwa. Saya Samsirwandi, Liputan Sumbar.com. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak hasil persidangan yang digelar pada hari ini, Pak. Jadi hari ini hari Selasa 28 Juni 2020 persidangan acaranya keterangan terdakwa, dan tadi di persidangan kami tegas dalam hal perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan peraturan persidangan yang berlaku, di mana diantaranya adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh terdakwa itu sesuai, dan juga terdakwa mengakui di persidangan kalau barang yang dia yang memesan barang tersebut kepada Bunda Putri, dan barang itu bukan merupakan hasil dari pengadaan dengan cat selang mitra abadi. Di antaranya dan juga tadi hakim juga mengejar mengenai perbuatan terdakwa yang di satu sisi memang banyak juga yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi untuk sidang selanjutnya di tanggal 11 Juli dengan acara tuntutan terhadap terdakwa. Ini saja. Terima kasih Pers ya dari Liputan Sumbar ya. Jadi persidangan ini mendengarkan keterangan dari Dr. Rizal terdakwa mengenai pengadaan APD dan berupa Smart dan KN95 ya, perlindungan terhadap petugas nakes yang memang kondisi waktu itu memang sangat diperlukan untuk mengatasi lonjakan pandemi ya, COVID-19. Jadi memang kita diperintahkan oleh wali kota untuk segera mengadakan APD-nya itu, Smart dan KN95 itu segera, karena kondisi dan kebutuhan di lapangan. Nah, jadi pada dasar itu Pak Wali Kotanya merekomendasi ke Bunda Putri yang punya APD yang memadai gitu, yang level 3 satu-satunya. Maka kondisi itu APD ini memang sangat sulit ya untuk mendapatkannya, dan harganya juga harganya tidak menentu gitu. Bahkan yang di luar mahal sekali ya, karena pengadaan APD itu memang sangat minim gitu. Maka itu berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri tadi, itu memang sudah kita adakan lebih dulu karena kebutuhan yang besar dalam kondisi pandemi ya, sehingga itu telah terlaksana dan dipakai oleh pihak-pihak yang terkait di lapangan dalam mengatasi COVID-19 kan. Juga kebutuhan untuk isolasi, kebutuhan petugas mas ya, juga untuk orang-orang masyarakat yang diduga suspek COVID-19 dan yang sedang diisolasi juga digunakan untuk mereka yang isolasi mandiri. Jadi itu barangnya memang diadakan dulu karena waktu itu perlu ya kelengkapan administrasi untuk pembayaran barang yang sudah disediakan oleh penyedia Bunda Putri yang mendesak ya, karena APD-nya sudah dikirimkan dan sudah dimanfaatkan di lapangan, maka dia segera minta untuk dibayar ya sesuai dengan kesepakatan ya. Waktu itu seharga semuanya 195 juta ya. Nah, waktu di RKB kita dana belum cair karena ada review ya sampai Desember. Maka akhirnya Pak Wali minta kepada Direktur PDAM untuk menalangi ya biaya itu lebih dulu, dan itu ditanya oleh Dr. Bets selaku Kepala Dinas Kesehatan itu apa yang harus dipersiapkan. Dia siapkan bukti tanda penerimaan ya, dan setelah itu
setelah selesai itu maka uang yang telah tersedia maka dibayarkan ke pihak penyedia melalui EH Juleha, ya. Satu stafnya dari keterangan kepala dinas tadi. Jadi setelah dana anggaran ada yang dari BKD, ya, atau dana BTT ini itu sudah dibayarkan senilai 165 juta. Tapi kenyataan uang betul itu kan 245 juta, ya. Jadi PPK di Dinas Kesehatan dan PPK di rumah sakit terpaksa menutupi, sehingga di situ jumlah uang dari BDM yang merupakan uang negara telah dibayar sesuai dengan bijakan. Kapan sidang dilakukan? Sidang selanjutnya itu penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2020.